Namaku Ibu Sri Kandi. Orang-orang di Jawa Tengah memanggilku begitu. Akulah ibu yang pernah mengadopsi anak-anak dari panti asuhan St. Augustine. Sekarang, Nak, aku berusia 76 tahun. Setiap kerutan di wajahku menyimpan kisah. Ada yang bercerita tentang kebahagiaan, tetapi ada pula yang bercerita tentang rasa sakit yang tak terobati oleh waktu. Aku masih tinggal di rumah lamaku di Jalan Maple. Dindingnya telah terkelupas, tetapi rumah itu masih berdiri kokoh. Dari beranda, aku bisa melihat sungai besar. Sungai itu bagaikan urat biru yang mengalir membelah kota kecil kami. Sungai itu telah menyaksikan segalanya. Tawa kami, air mata kami, dan hari di tahun 1992 yang mengubah keluargaku selamanya. Itulah hari ketika seorang perempuan, aku, percaya bahwa cinta dapat menyelamatkan seorang anak, bahkan seorang anak dengan luka yang dalam. Luka yang begitu dalam hingga terkadang bahkan Tuhan pun tak mampu menyembuhkannya. Kalau kamu lagi dengerin aku, tolong kasih tahu namamu dan asalmu di Indonesia. Tulis di kolom komentar ya. Ketuk tombol suka, klik berlangganan, dan tulis komentar di bawah agar keluarga kecil kita terus bertumbuh dan berbagi lebih banyak kisah menakjubkan bersama. Kali Biru bukan kota besar. Nah, waktu berjalan lebih lambat di sini. Ladang jagung dan kedelai membentang luas, dan semua orang saling mengenal. Jalan utamanya lebar, tetapi ketika memasuki desa-desa tua, jalannya sempit dan trotoarnya retak. Orang tua seperti saya harus berjalan hati-hati agar tidak jatuh. Tubuh saya sudah tidak kuat lagi. Di kota kami, ada sebuah gereja tua dan alun-alun tempat para lelaki tua bermain catur. Ada juga sungai yang terkadang meluap saat hujan deras. Banjir itu pernah menghanyutkan rumah-rumah di sepanjang tepiannya. Saya masih ingat banjir besar tahun 1988. Di tahun yang sama, suami saya, Tirta Atmaja, dan saya memutuskan untuk menambah anggota keluarga. Kami sudah memiliki 2 anak, Galih, yang berusia 17 tahun, dan Dewi, yang berusia 15 tahun. Tapi saya selalu berhati lembut. Saya ingin punya anak lagi. Dewilah yang memberi saya ide itu. Dia sedang mengerjakan proyek sekolah di panti asuhan St. Augustine. Dia pulang dengan mata merah dan menangis. "Bu," katanya, "ibu pasti lihat anak-anak di sana. Beberapa sudah tinggal di sana bertahun-tahun. Tapi tak ada yang mengadopsi mereka karena mereka sudah besar. Semua orang hanya menginginkan bayi." Kata-katanya membekas di hati saya. Suami saya, Tirta, tidak mudah tersentuh. Dia pendiam, tapi dia menghormati saya. Dia bekerja sebagai supervisor di gudang beras B. Suatu malam, saya bercerita tentang mengadopsi anak yang lebih besar. Dia duduk sambil merokok linting di teras dan menatap saya dengan tatapan tenangnya yang biasa. "Kalau itu mau ibu," katanya, "yuk kita lihat." Pertama kali kami mengunjungi panti asuhan, jantung saya berdebar kencang. Tempatnya bersih, tapi rasanya sedih. Anak-anak seharusnya berlari, melompat, dan tertawa. Tapi di sana, semua anak duduk diam, seolah-olah mereka takut bernapas. Kepala sekolah, Bu Ibu, adalah seorang wanita kurus dengan wajah masam. Dia bertanya kepada kami, "Kalian mau anak laki-laki atau perempuan? Berapa umurnya?" Saya menjawab, "Kami menginginkan seorang anak yang benar-benar membutuhkan keluarga. Seorang anak yang mungkin tak diinginkan orang lain." Saat itulah ia bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Cahya Mahesa, 9 tahun. Ia telah tinggal di sana sejak usia 5 tahun. Ibunya adalah seorang pengguna narkoba yang meninggal karena overdosis. Tak seorang pun mengenal ayahnya. Cahya cerdas, tetapi sangat pendiam. Kami melihatnya duduk sendirian di sudut halaman, memegang sebuah buku tua. Ia kurus, berambut hitam pendek, dan bermata besar yang seolah menelan dunia. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap kami, seperti binatang kecil yang siap berlari. Saat itu, hati ibu saya memutuskan. Anak laki-laki itu membutuhkan sebuah keluarga. Ia membutuhkan saya. Suami saya, Tirta, menggenggam tangan saya erat-erat. Ia pun merasakannya. Adopsi itu tidak mudah. Ada wawancara, pekerja sosial yang datang ke rumah kami, dan tumpukan kertas. Namun saya bertekad. 4 bulan kemudian, Cahya akhirnya pulang bersama kami. Dia hanya membawa ransel kecil berisi beberapa potong pakaian,
beberapa buku cerita, dan sebuah mobil mainan plastik. Awalnya, dia sangat pendiam. Terkadang saya lupa dia ada di rumah. Dia sekamar dengan Galih, yang tidak menyukainya. Tapi saya bilang ke Galih, itu hanya untuk saat ini. Di meja makan, Cahya nyaris tak bicara. Dia hanya menatap piringnya, takut ada yang mengambil makanannya. Perlahan, saya mencoba mendekatinya. Saya memasak makanan kesukaannya, spaghetti dengan saus daging. Saya membelikannya buku. Saya duduk di sebelahnya saat dia menonton TV. Tapi dia selalu mundur. Seolah-olah dia pikir saya akan menyakitinya. Hati saya hancur. Senyum pertamanya muncul setelah 1 bulan. Saya membuat kue coklat kecil dengan lilin. Hari ini tepat 1 bulan sejak kamu menjadi bagian dari keluarga kami, kataku padanya. Dia tampak terkejut, lalu tersenyum kecil. Senyum kecil dan malu-malu, tapi nyata. Suami saya, Tirta, juga melihatnya dan mengedipkan mata ke arah saya. Malam itu, saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Cahya mulai bersekolah di lingkungan kami. Bulan-bulan pertama terasa berat. Dia sering pulang dengan buku catatan robek, mata lebam, atau lutut berdarah. Apa yang terjadi? Tanyaku. Tidak apa-apa, bisiknya selalu. Kemudian, gurunya mengatakan yang sebenarnya. Anak-anak lain menggodanya, memanggilnya yatim piatu, dan tidak diinginkan. Mereka bilang tidak ada yang menginginkannya karena dia sudah tua. Tapi dia tidak pernah melawan. Dia hanya memendamnya. Lalu ada yang berubah. Di rumah, dia pendiam. Tapi di sekolah, dia mulai mudah marah. Pensil patah, buku hilang, dia akan meledak. Terkadang dia menangis tanpa alasan. Saya mencoba berbicara dengannya, tetapi rasanya seperti berbicara dengan tembok. Suami saya mulai kehilangan kesabaran. Dia butuh aturan, Bu, katanya. Ibu terlalu memanjakannya. Tapi bagaimana mungkin saya tidak memanjakannya? Dia hanyalah seorang anak kecil dengan mata yang memikul beban berat. Saya hanya ingin dia merasa dicintai. Suatu malam, hampir setahun setelah dia datang, dia pulang terlambat. Dagunya terluka dan seragamnya robek. Anakku, apa yang terjadi? Saya menangis. Untuk pertama kalinya, dia meledak. Ia melempar ranselnya ke lantai dan berteriak. Katanya kau adopsi aku hanya untuk mendapatkan uang dari pemerintah. Katanya tak ada yang mau anak tua sepertiku. Aku berdiri mematung, menatap anak yang selalu diam itu, kini meronta kesakitan. Tanpa pikir panjang, aku memeluknya erat. Awalnya, ia kaku seperti papan kayu. Tetapi kemudian ia melunak dan menangis sejadi-jadinya. Kau anakku, bisikku. Tak ada uang. Hanya cinta. Kau bagian dari keluarga Atmaja. Tak seorang pun bisa mengambilmu. Malam itu menjadi titik balik. Sesuatu dalam dirinya hancur. Dan akhirnya ia mengizinkan kami masuk. Ia mulai mengobrol saat makan malam, bercerita tentang sekolah, dan bertanya tentang keluarga. Suamiku, Tirta, juga semakin dekat dengannya. Ia mengajarinya memperbaiki barang-barang di rumah dan mengajaknya memancing di sungai. Kupikir kami aman. Kupikir semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata aku salah. Cinta itu seperti penutup mata. Nah, cinta bisa membuat kita mengabaikan apa yang ada di depan mata kita. Ketika Cahya berusia 11 tahun, ia telah bersama kami selama 2 tahun. Ia tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Di sekolah, nilainya cukup baik. Ia bahkan punya 2 teman, Reza dan Agus, yang terkadang datang berkunjung. Sekitar waktu itu, anak sulung saya, Galih, menikah dan pindah ke Surabaya. Dewi kuliah di Jakarta. Tiba-tiba, rumah terasa kosong. Mungkin itu yang membuat Cahya merasa ditinggalkan lagi. Hal-hal aneh mulai terjadi. Gunting-gunting dari dapur muncul di bawah tempat tidurnya. Sebuah jam dinding yang hilang tiba-tiba kembali ke tempatnya. Suatu ketika, saya kehilangan sesuatu yang sangat istimewa. Itu adalah rosario perak, tasbih yang dulunya milik ibu saya. Saya sangat menyayanginya. Namun suatu hari, tasbih itu hilang. Saya mencarinya kemana-mana. Saya bahkan berdoa kepada Santo Antonius, santo yang membantu orang menemukan barang-barang yang hilang. Setelah seminggu penuh mencari,
Akhirnya saya menemukannya. Tasbih itu tergulung di dalam kaus kaki di dasar laci Cahya. Cahya adalah anak saya. Cahya, kenapa kamu mengambil tasbih ibu? Tanyaku padanya. Aku berusaha terdengar tegas, tidak marah. Tapi Cahya hanya menatapku dengan tatapan kosong. Terkadang tatapannya membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak mengambil apapun. Mungkin orang lain yang menaruhnya di sana, katanya. Tirta, suamiku, tidak sesabar aku. Jangan bohong, nak, katanya. Kalau kamu yang mengambil, kamu harus mengakuinya. Kami mendidikmu untuk tidak berbohong. Itulah pertama kalinya aku melihat Cahya menatap Tirta dengan marah. Tatapannya terlalu tajam, terlalu tua untuk anak laki-laki 11 tahun. Lalu dia masuk ke kamarnya, membanting pintu, dan tidak berbicara dengan kami sepanjang hari. Setelah itu, aku mulai memperhatikan Cahya semakin menyendiri. Dia sering menyendiri di kamarnya. Untuk ulang tahunnya yang ke-12, Tirta menabung selama berbulan-bulan dan membelikannya konsol game. Awalnya, kupikir Cahya akan bahagia. Alih-alih bermain game seru, Cahya malah menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya mengurung diri, bermain game yang tak ku mengerti. Suatu hari, aku masuk sambil membawa camilan. Di layar, aku melihat sesuatu yang menyeramkan. Ada darah di mana-mana. Itu bukan game biasa. Cahya, game apa itu? Tanyaku. Ia segera mematikannya. Bukan apa-apa, Bu. Cuma game petualangan biasa. Katanya cepat. Aku menceritakannya pada Tirta. Tapi ia bilang aku berlebihan. Anak laki-laki seusia itu suka game pertarungan. Ibu terlalu protektif. Dia perlu belajar jadi laki-laki, kata Tirta. Tapi aku tetap khawatir. Terkadang Cahya pulang lebih lambat dari biasanya. Ia bilang sedang belajar di perpustakaan atau main ke rumah teman. Aku percaya. Tapi suatu hari, koordinator sekolah meneleponku. Putramu, Cahya, sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Apa dia sakit? Aku merasa darahku membeku. Setiap pagi, Cahya keluar rumah dengan seragamnya dan tas ranselnya. Kukira dia akan pergi ke sekolah. Ketika dia pulang hari itu, saya bertanya kepadanya. Awalnya, dia menyangkalnya. Dia bilang sekolah telah melakukan kesalahan. Tapi ketika saya menunjukkan surat dari koordinator, dia akhirnya mengakui yang sebenarnya. Saya tidak sekolah, Bu. Anak-anak merundung saya, jadi saya bolos kelas. Kenapa Bu tidak bilang? Saya bisa saja membantu Ibu, kata saya. Ibu tidak akan mengerti, Bu, katanya. Suaranya terdengar berbeda, lebih gelap. Ibu pikir semua orang baik seperti ibu. Tapi ternyata tidak. Tirta pulang kerja dan mendengar kami mengobrol. Dia menjadi marah. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya mengangkat tangan untuk memukul Cahya. Tapi saya menghentikannya. Jangan, Tirta. Memukul tidak akan menyelesaikan masalah ini, kata saya. Cahya berlari keluar rumah dan baru kembali saat fajar. Ketika akhirnya dia pulang, pakaiannya kotor, wajahnya lecet, dan matanya tampak aneh, seolah-olah dia bukan dirinya sendiri. Pupil matanya membesar. Kamu di mana? Nak? Kami sangat khawatir. Tanyaku. Hanya berkeliaran, katanya pelan, lalu pergi mandi. Keesokan harinya, saat mencuci bajunya, aku menemukan korek api dan sebungkus rokok di sakunya. Aku menangis seharian dalam diam. Apa yang terjadi pada anakku yang manis? Tirta berpikir kami perlu menghukumnya. Tetapi aku ingin memahaminya. Aku bahkan membawanya ke psikolog bernama Dr. Wisnu. Namun dalam 3 pertemuan, Cahya tidak berkata apa-apa. Anakmu menyimpan banyak amarah, kata dokter itu kepadaku. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua pertama mereka seringkali kesulitan mempercayai dan mencintai. Dia mungkin sedang mengujimu, untuk melihat apakah kamu juga akan meninggalkannya. Penjelasannya masuk akal bagiku. Aku memutuskan untuk lebih sabar. Aku berjanji untuk menunjukkan kepadanya bahwa apapun yang terjadi, kami adalah keluarganya selamanya. Tetapi kemudian, ketika Cahya berusia 13 tahun, ia mulai berubah. Suaranya semakin berat, tubuhnya semakin tinggi, dan jerawat muncul di wajahnya. Ia mulai sangat peduli dengan penampilannya.
Dia meminta baju dan sepatu mahal yang sebenarnya tidak mampu kami beli. Ngefans sama cewek? Goda Tirta suatu sore ketika melihat Cahya dengan rambut penuh gel dan tersisir rapi. Wajah Cahya memerah seperti tomat, tetapi dia tidak menjawab. Lalu, suatu hari, saat membersihkan rumah, saya menemukan majalah di bawah kasurnya. Majalah-majalah itu berisi foto-foto perempuan telanjang. Saya terkejut. Tapi saya pikir mungkin ini wajar untuk remaja laki-laki. Tetap saja, majalah-majalah itu terlihat ekstrim, tidak seperti yang biasa disembunyikan anak-anak. Saya menunjukkannya kepada Tirta, tetapi dia hanya mengangkat bahu. Biarkan saja dia. Anak laki-laki seusianya memang penasaran. Lebih baik begini daripada yang lebih parah. Tapi saya tetap merasa tidak nyaman. Terkadang, saya memperhatikan Cahya menatap saya dengan cara yang membuat saya tidak nyaman. Awalnya, saya pikir itu hanya imajinasi saya. Saya hampir berusia 50 tahun, dengan rambut beruban dan tubuh yang menua. Tetapi suatu hari, saya masuk ke kamar mandi tanpa mengetuk. Di sanalah dia, memegang foto lama saya saat masih muda. Ia begitu terkejut hingga bingkai fotonya jatuh, dan kacanya pecah. "Apa yang kau lakukan?" tanyaku. "Bukan apa-apa, aku hanya melihat-lihat foto itu," katanya, lalu mendorongku dan berlari keluar. Rasa dingin menjalar di tulang punggungku. Ada yang tidak beres. Saat Cahya berusia 14 tahun, keadaan semakin memburuk. Ia jarang di rumah, membolos sekolah, pulang dengan bau asap, terkadang dengan tatapan kosong dan kosong. Tirta dan aku bertengkar hampir setiap malam. Ia ingin mengirim Cahya kembali ke panti asuhan. "Tidak," teriakku. "Dia anak kita sekarang. Kita tidak bisa mengirimnya kembali seperti barang rusak." Tapi jauh di lubuk hatiku, aku juga khawatir Tirta benar. Lalu uang mulai lenyap. Pertama, sejumlah kecil dari dompet Tirta. Lalu dari amplop dapurku. Lalu bahkan uang pensiun kakak iparku pun lenyap. Ketika aku bertanya pada Cahya, ia menyangkalnya. Tapi kemudian, ketika aku menegurnya lagi, ia tersenyum dingin padaku. "Itu bukan senyum anakku. Kalau aku yang ambil, terus kenapa?" katanya. Aku membeku. Itu bukan Cahya, anak yang kucintai dan sayangi. Rasanya seperti ada orang asing yang tinggal di dalam tubuhnya. "Kenapa kamu begini, Nak? Kalau kamu butuh uang, bilang saja pada kami, pintaku." "Aku bukan anakmu," jawabnya dingin. "Kamu yang bikin keluarga palsu ini di kepalamu." Kata-katanya menusuk hatiku bagai pisau. Lututku lemas, dan air mata mengalir di pipiku. "Jangan bicara seperti itu, Cahya. Aku menyayangimu seperti anakku sendiri," bisikku. Dia hanya tertawa aneh. "Cinta itu tidak ada, Bu. Orang hanya memanfaatkan satu sama lain." Aku hancur. Malam itu, Tirta duduk di teras, menghisap rokok satu persatu. Akhirnya, dia berkata, dia butuh bantuan yang nyata, Sri. Ada yang salah dalam dirinya. Mungkin cinta saja tidak akan cukup. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi beberapa tahun terakhir. Tanda-tanda kecil yang tak kusadari. Perubahan sikapnya, tatapan aneh di matanya, kebohongan yang semakin membesar. Benarkah Tirta? Adakah sesuatu dalam diri Cahya yang tak bisa kami pahami atau perbaiki? Aku tak tahu saat itu bahwa dalam beberapa minggu, aku akan mendapatkan jawabannya. Jawaban yang tak pernah kuinginkan. Jawaban yang datang di malam yang mengubah segalanya selamanya. Malam yang menghancurkan keluarga kami dengan cara yang takkan pernah bisa diperbaiki. Begini, Nak, ada pepatah lama, kita baru benar-benar mengenal seseorang ketika kita tinggal serumah dengannya. Itulah yang terjadi pada Cahya. Semakin lama ia tinggal bersama kami, semakin aku merasa ia orang asing, bukan anakku. Di musim hujan tahun 1994, segalanya terasa semakin aneh. Cahya sudah berusia 15 tahun. Tubuhnya seperti pria dewasa. Suaranya berat, tetapi pikirannya terasa seperti milik seseorang yang tak kukenal. Kadang-kadang dia pulang seperti anak yang dulu kukenal di panti asuhan. Dia meminta restuku, membantu Tirta memperbaiki selokan, dan mengerjakan PR-nya. Hari-hari itu, hatiku dipenuhi harapan. Kupikir semuanya akan membaik,
bahwa ini hanyalah fase yang sulit. Tapi kemudian ada hari-hari lainnya. Ya Tuhan, bagaimana aku menjelaskannya? Hari-hari itu, rasanya seperti dia orang lain. Dia pulang dengan mata merah, berjalan aneh, wajahnya terkatup rapat. Dia akan mengunci diri di kamarnya selama berjam-jam. Jika Tirta atau aku mencoba berbicara dengannya, dia akan meledak marah, membanting pintu, dan memecahkan barang-barang. Pernah, dia bahkan melempar piring ke dinding hanya karena aku memintanya mengecilkan volume. Sambil menangis, aku memunguti pecahan-pecahannya. "Kenapa kau seperti ini, Nak?" tanyaku. Dia menatapku dengan tatapan kosong yang membuatku merinding. "Kau tidak akan pernah mengerti," katanya dingin. Beri tanda hati di kolom komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Saat itulah saya melihat bekas luka di lengannya. Awalnya, saya pikir mungkin dia habis berkelahi di jalanan. Tuhan tahu lingkungan kami penuh masalah. Tapi suatu hari, saya masuk ke kamarnya tanpa mengetuk untuk menyimpan pakaian bersih. Dan apa yang saya lihat membuat saya terpaku di tempat. Cahya sedang duduk di tempat tidurnya, menyuntikkan sesuatu ke lengannya. Tumpukan kemeja di tangan saya jatuh ke lantai. Dia berbalik, awalnya terkejut, lalu marah. "Keluar!" teriaknya, sambil melompat. Saya berlari ke kamar, mengunci pintu, dan segera menelepon Tirta di tempat kerja. Tirta meninggalkan semuanya dan bergegas pulang. Tapi saat dia tiba, Cahya sudah pergi. Dia pergi dengan ranselnya. Kami duduk diam di dapur, tidak tahu harus berbuat apa. "Kita harus mengirimnya ke rehabilitasi, Sri," kata Tirta sambil mengusap wajahnya yang lelah. "Ini keterlaluan. Dia memakai narkoba di rumah kita." Saya mencoba membela Cahya. Mungkin itu obat, mungkin vitamin, apapun selain yang saya lihat. Tapi jauh di lubuk hati, saya tahu kebenarannya. Anak angkatku, anak laki-laki yang kujanjikan akan kucintai dan lindungi, telah menjadi kecanduan. 2 hari kemudian, Cahya kembali. Ia tampak seperti tengkorak berjalan. Matanya berkantung hitam, tubuhnya menggigil kedinginan meskipun malam terasa panas. Tirta meraih lengannya dan mendudukannya di meja makan. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku menangis. "Lihat apa yang telah kau lakukan pada dirimu sendiri, Nak," kata Tirta. "Lihat apa yang telah kau lakukan pada ibumu. Ia tak bisa makan, ia tak bisa tidur. Setiap hari ia duduk di jendela menunggumu." Sesaat, sorot mata Cahya berubah. Aku melihat rasa bersalah, mungkin malu. Namun, rasa bersalah itu segera lenyap. "Kau tak mengerti," gumamnya. "Kalau begitu jelaskan, agar kami bisa mengerti." Pintaku, menggenggam tangannya yang dingin dan gemetar. Ia terdiam lama, menatap ke bawah. Lalu ia berbisik, "Kau pikir kau kenal aku? Tapi tidak. Tidak ada yang kenal aku." "Kami keluargamu," desak Tirta. "Kami ingin membantu." Cahya menatap kami dengan tatapan yang membuatku takut. Campuran amarah dan sesuatu yang lain. Hampir seperti ia senang melihat kami menderita. Lalu ia tertawa. Tawa dingin dan kejam. "Ini bukan keluarga. Ini hanya kesepakatan. Kau menginginkan anak baru setelah kau kehilangan yang satu lagi. Aku butuh tempat berteduh." Kata-katanya menusukku. Kami menyayanginya seperti anak kami sendiri. Tapi ia bilang kami bukan apa-apa. "Itu tidak benar," kata Tirta tegas. "Kau anak kami. Itu sebabnya kami akan membantumu. Besok aku akan membawamu ke tempat yang bisa membantu." "Membantu pecandu itu?" teriak Cahya, melompat begitu keras hingga kursinya jatuh. "Aku tidak akan kemana-mana. Kau tidak bisa mengendalikanku. Kau bukan orang tuaku." Ia membanting pintu begitu keras hingga bingkai foto jatuh dari dinding. Tirta mengejarnya, tetapi Cahya sudah menghilang di kegelapan malam. Malam itu kami memutuskan, jika ia kembali, kami akan mengirimnya ke pusat rehabilitasi. Tetapi seminggu berlalu. Tidak ada kabar. Kami mencari kemana-mana, rumah sakit, kantor polisi, rumah teman-temannya. Bahkan anak-anak jalanan di bawah jembatan, hanya mengatakan mereka melihatnya beberapa hari yang lalu. Itu adalah saat terburuk dalam hidupku. Rasa bersalah menggerogotiku. Di mana letak kesalahanku?
Mengapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Setiap malam, aku membayangkannya lapar, kedinginan, dan hancur karena racun. Ini bukan salahmu, Sri, kata Tirta kepadaku. Tetapi aku bisa melihat kepedihan yang sama di matanya. Hampir 2 minggu kemudian, saat makan malam, terdengar ketukan di pintu. Ketika Tirta membukanya, Cahya sudah berdiri di sana. Tetapi itu bukan Cahya yang sama. Ia menua bertahun-tahun hanya dalam 2 minggu. Tubuhnya semakin kurus, pakaiannya robek, wajahnya penuh luka. Namun matanya, kosong, berkaca-kaca, dan hampa. Anakku, teriakku sambil memeluknya. Ia hampir jatuh. Tubuhnya berat, kulitnya terasa panas karena demam. Kami membawanya masuk dan membaringkannya di sofa. Ia menggigil, muntah, dan meringis kesakitan. Aku ingin memanggil ambulans, tetapi Tirta menolak. Jika mereka menemukan narkoba, polisi akan datang. Kami sendiri yang akan merawatnya. Malam itu, aku tak beranjak dari sisinya. Aku menggenggam tangannya, meletakkan kain basah di dahinya, memberinya seteguk air, dan memeluknya selagi ia muntah. Menjelang fajar, ketika demamnya mencapai puncaknya, ia mulai menjerit. Ia menangis memanggil ibu kandungnya, memohon agar seseorang berhenti memukulnya, menangis seperti anak kecil. Saat itulah aku mulai mengerti. Masa lalunya menyimpan luka yang dalam dan mengerikan. Hal-hal yang tak pernah ia ceritakan kepada kami, hal-hal yang terlalu berat untuk ditanggung seorang anak. Ketika pagi tiba, demamnya turun. Ia membuka matanya, kebingungan. Lalu ia melihatku duduk di sampingnya. Bu, bisiknya lembut, seperti anak laki-laki berusia 9 tahun yang pernah masuk rumah kami dengan ransel kecil. Ibu masih di sini? Ibu di sini, Nak, jawabku sambil menggenggam tangannya. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Setetes air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tampak seperti Cahya yang dulu, bukan orang asing yang menggantikannya. Maafkan aku, Bu, bisiknya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak ingin seperti ini. Ini bukan salahmu, Nak, kataku. Kami akan membantumu. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi saat itu aku tidak tahu bahwa momen penyesalan ini hanyalah ketenangan sesaat sebelum badai. Badai yang akan mengubah hidup kami selamanya. Hari-hari berikutnya, kami merawatnya di rumah. Gejalanya sangat parah. Ia berkeringat, gemetar, muntah, dan bahkan kejang-kejang. Tirta ingin membawanya ke rumah sakit. Tetapi saya takut mereka akan mengirimnya ke lembaga pemerintah yang keras. Jadi, kami sendiri yang merawatnya. Tidak pernah meninggalkannya sendirian. Perlahan, kondisinya membaik. Wajahnya kembali merona. Nafsu makannya kembali, dan tangannya berhenti gemetar. Dia tampak seperti Cahya yang sopan yang dulu kami kenal. Dia meminta maaf atas segalanya, berterima kasih kepada kami karena telah membantunya, dan berjanji untuk berubah. Dia bilang tidak akan pernah menyentuh narkoba lagi. Dan kami cukup bodoh untuk mempercayainya. Tirta bahkan mengambil cuti seminggu penuh untuk memastikan Cahya tidak meninggalkan rumah atau kembali ke jalanan. Tapi hidup tidak bisa berhenti selamanya. Tagihan harus dibayar, makanan harus dimasak, dan pekerjaan harus terus berlanjut. Di awal Oktober, semuanya tampak lebih baik. Cahya kembali ke sekolah menengah, pulang tepat waktu, mengerjakan tugas-tugasnya, dan bahkan membantu di rumah. Dia memotong rumput tetangga untuk uang saku, mencuci piring tanpa diminta. Kami bahkan mulai merencanakan untuk mendaftarkannya di kursus kejuruan tahun depan, agar dia memiliki keterampilan untuk masa depannya. Malam itu, kami bertiga sedang makan malam bersama. Sudah lama sekali kami tidak duduk seperti ini. Tiba-tiba, Cahya menatapku dengan mata terbelalak dan serius. Bu, katanya lembut. Ibu selalu ingin tahu kenapa aku mulai berbuat jahat, kan? Saya dan suami saya, Tirta, membeku. Kami telah menghindari topik ini selama bertahun-tahun. Kami takut itu akan membangkitkan kenangan menyakitkan. Kalau kamu mau bicara, Nak, kami di sini, bisikku. Aku mau, katanya. Kurasa kalian berdua berhak tahu. Ia menarik napas dalam-dalam. Itu karena ibu kandungku. Bukan yang diceritakan panti asuhan.
Katanya beliau meninggal waktu aku kecil. Tapi itu bohong. Ibu meninggalkanku di gereja waktu aku baru umur 4 tahun. Beliau hanya meninggalkan selembar kertas. Sampai hari ini, aku tak pernah tahu kenapa. Hatiku mencelos. Selama bertahun-tahun, Cahya tak pernah menceritakan masa lalunya yang sebenarnya. Ia melanjutkan, setelah itu, aku dipindahkan dari satu panti asuhan ke panti asuhan lain. Beberapa orang di sana jahat. Mereka berbuat jahat pada anak-anak. Itulah sebabnya waktu kamu mengadopsiku, aku tak percaya. Kupikir tak akan ada yang mencintaiku tanpa menginginkan balasan. Air mata memenuhi mataku. Wajah Tirta memerah karena marah mendengar apa yang dialami putra kami. Di sekolah, lanjut Cahya, aku bertemu anak-anak yang lebih besar. Mereka memberiku sesuatu untuk menghilangkan rasa sakit. Untuk sementara, aku tak merasa sedih lagi. Tapi itu tak nyata. Aku berdiri dan memeluk putraku erat-erat. Tirta meletakkan tangannya yang kuat di bahu Cahya. Untuk pertama kalinya, kami merasa telah menembus dinding-dinding di hatinya. Kami melihat Cahya yang sebenarnya. Hanya seorang anak yang terluka yang membutuhkan kasih sayang tetapi tak tahu bagaimana menerimanya. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Nak, janjiku sambil mencium kepalanya. Kita akan melewati ini bersama sebagai keluarga. Malam itu, ketika aku berbaring di samping Tirta, aku merasakan harapan yang tak kurasakan selama bertahun-tahun. Akhirnya, kami tahu kebenaran tentang putra kami. Akhirnya, kami benar-benar bisa menolongnya. Tapi aku tak tahu itu akan menjadi malam terakhir kedamaian kami. Saat itu akhir Oktober 1994, Kamis yang panas dan berat di kota kecil kami. Langit memperingatkan akan hujan lebat. Cahya pergi ke sekolah dan pulang tepat waktu. Kami makan malam dengan nasi, tahu, tempe, dan semur ayam. Dia diam saja, tapi itu wajar saja. Sambil makan, Tirta bilang dia harus berangkat pagi-pagi keesokan harinya untuk bekerja di gudang beras. Aku memperhatikan tatapan aneh Cahya, tapi aku tak terlalu mempermasalahkannya. Setelah makan malam, Cahya bilang dia akan belajar di kamarnya. Tirta tetap di ruang tamu menonton berita. Aku membersihkan dapur dan pergi ke kamar mandi. Semuanya terasa normal. Pukul 22, Tirta tidur dan langsung terlelap. Aku berdoa rosario, bersyukur keadaan membaik, lalu terlelap diiringi suara hujan deras dan guntur. Tapi suatu malam, aku terbangun. Hujan telah berhenti. Ruangan terasa aneh, seperti ada yang mengawasiku. Kupikir itu hanya mimpi, sampai aku melihat bayangan bergerak. Ternyata itu Cahya. Dia berdiri di samping tempat tidurku, menatapku dengan tatapan dingin dan kosong. "Cahya?" bisikku. "Ada apa, Nak? Kamu sakit?" Ia tak menjawab. Keheningannya membuatku merinding. Sebelum aku sempat memanggil Tirta, ia mencengkeram lenganku dengan kasar. Kekuatannya mengejutkanku. Ia telah berubah. Bukan lagi anak laki-laki yang kubesarkan, melainkan seseorang yang tak kukenal. Aku meronta, dan akhirnya, Tirta terbangun. Ia melompat dari tempat tidur. "Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia!" teriaknya. Dalam sekejap, ayah dan anak itu bergulat di lantai. Sebuah lampu jatuh. Perabotan pecah. Aku menyalakan lampu dan melihat mereka berkelahi sekuat tenaga. "Panggil polisi, Sri!" teriak Tirta, meronta-ronta menahan Cahya. Namun, saya membeku ketakutan. Putra saya, anak laki-laki yang saya sayangi dan sayangi, kini menyerang ayahnya sendiri seperti binatang buas. Lalu Cahya mengambil pecahan lampu dan memukul kepala Tirta. Darah menetes di wajahnya. Jantung saya hampir berhenti berdetak. "Lihat apa yang kau lakukan padaku," kata Cahya dengan senyum aneh. Suaranya tak lagi terdengar seperti dirinya. Rasa takut memberi saya kekuatan. Saya melompat dari tempat tidur, berlari melewatinya, dan berlari ke pintu depan, berteriak, "Tolong! Seseorang tolong kami!" Para tetangga berhamburan keluar. Pak Sastro dari seberang jalan, Bu Mira dari sebelah, dan yang lainnya. Mereka berkumpul, terkejut mendengar teriakan saya. Cahya melarikan diri melalui pagar belakang sebelum ada yang bisa menangkapnya. Di dalam, kami menemukan Tirta duduk di sofa, pucat, memegang kain di kepalanya yang berdarah.
Polisi datang setengah jam kemudian. Komisaris Hendra, yang telah mengenal kami selama bertahun-tahun, tak percaya dengan cerita itu. Cahya? Anak pendiam itu? Tanyanya kaget. Tapi itu benar. Anak laki-laki yang kami besarkan selama 6 tahun itu memiliki kegelapan yang tak pernah kami lihat. Polisi menggeledah kota. Tetapi Cahya sudah pergi. Tirta dibawa ke rumah sakit, dijahit, dan dipulangkan dengan obat. Ketika kami kembali, rumah kami tampak seperti diterjang badai. Perabotan pecah, kaca pecah, darah di karpet. Tapi kerusakan terburuk bukan pada rumah itu, melainkan pada diri kami sendiri. Keluarga kami, keamanan kami, kepercayaan kami, semuanya terasa hancur. Selama bermalam-malam, saya tidak bisa tidur. Setiap suara kecil di malam hari membuat saya melompat dari tempat tidur. Saya sangat takut dia akan kembali. Tirta, suami saya, yang selalu tegar, juga sangat sedih. Bukan hanya karena luka di kepalanya, tetapi juga karena luka di hatinya. Dia merasa kami telah gagal sebagai orang tua. Kami tidak melihat kegelapan yang tumbuh di dalam rumah kami sendiri. 3 hari berlalu tanpa kabar. Lalu suatu sore, telepon berdering. Itu dari Komisaris Hendra. "Bu Sri, kami menemukan Cahya," katanya. Jantung saya berdebar kencang. Hati seorang ibu tak pernah melupakan anaknya. Saya hanya berpikir, apakah dia baik-baik saja? Apakah dia terluka? Di mana dia sekarang? Hening sejenak. Kemudian suara berat komisaris terdengar lagi. "Dia masih hidup, tapi kondisinya kurang baik, Bu Sri. Kami menemukannya di sebuah rumah kosong dekat stasiun kereta. Dia telah mengonsumsi banyak obat-obatan. Sepertinya dia mencoba mengakhiri hidupnya." Dunia di sekitar saya terasa berhenti sejenak. Bahkan setelah semua yang terjadi, dia tetap anak saya. Anak yang saya janjikan tak akan pernah saya tinggalkan. "Kami membawanya ke Rumah Sakit Yogyakarta," lanjut komisaris. "Nanti, dia akan dipindahkan ke Rumah Sakit Jiwa Surabaya. Dokter menduga Cahya memiliki gangguan jiwa yang serius, bukan hanya masalah narkoba." Saya bahkan tidak ingat bagaimana saya mengakhiri panggilan telepon itu atau bagaimana saya memberitahu Tirta. Saya hanya ingat sore harinya, kami pergi menjenguk Cahya di rumah sakit. Ia diborgol, lemah, dan terbaring di ranjang seperti keranjang. Matanya setengah tertutup. Ia tampak seolah tak mengenal kami. Atau mungkin ia hanya berpura-pura. Aku menggenggam tangannya yang dingin dan menangis hingga air matanya tak lagi keluar. "Kenapa, Nak?" bisikku. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu tak akan ada jawaban. Keesokan harinya, Cahya dipindahkan ke Rumah Sakit Jiwa Surabaya. Kami diizinkan menjenguknya seminggu kemudian. Tempat itu menyedihkan. Dindingnya putih namun mengelupas. Orang-orang dengan mata kosong mondar-mandir di lorong-lorong. Seorang dokter datang menyambut kami sebelum kami sempat melihat Cahya. Ia seorang pemuda, dengan mata lelah dan rambut tipis. "Putra Anda memiliki kondisi yang sangat kompleks," jelas dokter itu sambil membuka berkasnya. "Skizofrenia, gangguan kepribadian antisosial, dan ketergantungan obat. Kemungkinan besar, ia sudah mengalaminya sebelum Anda mengadopsinya. Tapi perlahan-lahan kondisinya memburuk karena obat-obatan." Aku duduk diam, mencoba memahami kata-kata berat itu. Kata-kata yang menjelaskan bagaimana putraku telah berubah menjadi orang asing di depan mata kami. "Apakah dia ingat apa yang dia lakukan?" tanya Tirta dengan suara berat. Dokter itu menaikkan kacamatanya. "Kadang iya, kadang tidak. Kadang dia merasa kasihan. Tapi di lain waktu dia menyangkal segalanya dan bahkan bilang kamu pantas mendapatkannya. Itu wajar untuk kondisinya. Dia tidak bisa menjaga satu pikiran tetap tenang." Akhirnya, kami diizinkan menemuinya. Saat melihat Cahya, saya hampir tidak mengenalinya. Dia sudah sangat kurus. Wajahnya cekung, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Rambutnya dipotong sangat pendek. Dia duduk di tempat tidur, menatap keluar jendela berjeruji besi. "Nah!" panggilku lembut. Dia perlahan menoleh. Sesaat, saya pikir saya melihat Cahya yang dulu, anak laki-laki ketakutan yang datang kepada kami 6 tahun lalu dengan mata besar. Tapi kemudian, tatapan kosong dan dingin itu kembali. "Apa maumu di sini?" tanyanya tanpa ekspresi.
Kami datang untuk melihat keadaanmu, jawab Tirta hati-hati. Saya tahu suami saya tidak bisa lagi menatap Cahya seperti dulu. Ada sesuatu yang hancur dalam dirinya selamanya. Cahya tertawa, tapi singkat dan getir. Sekarang kau peduli? Terlambat, kan? Tidak pernah terlambat, nak, kataku, masih berusaha menghubungi anak yang pernah ku kenal. Kau sakit, tapi kau akan sembuh. Dan kalau aku sembuh, lalu bagaimana? Selanya, suaranya meninggi. Aku akan pulang? Kita akan menjadi keluarga bahagia lagi setelah semua yang kulakukan. Aku tak punya jawaban. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu dia benar. Segalanya tak akan pernah sama lagi. Sekalipun suatu hari nanti dia sembuh, sekalipun kami memaafkannya, luka itu akan selalu membekas. Itulah terakhir kalinya kami bertemu Cahya. Beberapa minggu kemudian, pengadilan memutuskan dia akan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Surabaya untuk para penjahat dengan gangguan jiwa. Dia akan dirawat di sana sampai sembuh. Jika hari itu tiba, Tirta dan aku kembali ke rumah kami, tetapi hidup terasa hampa. Rumah kami, yang dulu penuh harapan, kini terasa dihantui kenangan. Setiap sudut, setiap kursi, setiap foto di dinding menceritakan kisah yang berakhir dengan duka. Kami mencoba untuk terus hidup, tetapi kami tak pernah sama lagi. Tirta, suamiku yang kuat, mulai minum lebih banyak dari sebelumnya. Di malam hari, aku mendengarnya berjalan di sekitar rumah, memeriksa kunci, bahkan melihat ke bawah tempat tidur, seolah-olah monster itu mungkin masih bersembunyi di sana. Aku sendiri mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Aku terbangun sambil menjerit, bermandikan keringat dingin. Dan selalu pertanyaan menyakitkan yang sama. Bagaimana mungkin kami tak menyadarinya? Bagaimana mungkin kami tak menyadari ada sesuatu yang sangat salah? Apakah kami begitu putus asa menyelamatkan seorang anak hingga mengabaikan tanda-tandanya? Sekarang, duduk di beranda tua ini, memandangi sungai besar yang mengalir seolah tak pernah terjadi apa-apa, aku dapat mengenangnya dengan lebih tenang. Sudah lebih dari 30 tahun sejak malam mengerikan itu. Waktu tak menyembuhkan semua luka, seperti kata orang. Tapi waktu mengajarkan kita bagaimana hidup dengan luka. Tirta meninggal pada tahun 2003 karena serangan jantung. Ia tak pernah pulih dari malam itu. Ia memikul rasa bersalahnya hingga akhir hayatnya. Seharusnya aku menyadarinya. Mulyan, katanya setelah minum beberapa gelas. Seharusnya aku melindungimu. Anak-anak kandung kami, Galih dan Dewi, berusaha membantu kami. Tapi mereka tinggal jauh, dengan keluarga masing-masing. Kurasa mereka juga merasa bersalah meninggalkan kami sendirian dengan anak yang bermasalah. Soal Cahya, kami terkadang menerima kabar tentangnya dari pegawai pemerintah. Aku tahu dia masih di rumah sakit itu. Terkadang kondisinya membaik, terkadang memburuk. Pada tahun 2008, dokter mengira dia mungkin sudah boleh pulang. Tetapi kemudian kondisinya kambuh parah dan harus kembali dirawat di ruang perawatan intensif. Surat terakhir yang kuterima tentangnya adalah 2 tahun yang lalu. Di situ tertulis dia stabil, minum obat, dan mengikuti terapi. Tapi dia tidak akan pernah benar-benar bebas. Tidak dari rumah sakit, tidak dari kegelapan di dalam dirinya. Aku tidak pernah mengunjunginya lagi. Tidak ketika Tirta meninggal, tidak di hari ulang tahun atau hari libur. Beberapa orang mungkin berpikir aku menelantarkannya. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menatap wajahnya tanpa merasakan ketakutan yang sama lagi. Namun, dadaku masih terasa sakit setiap kali aku mengingatnya. Bukan Cahya malam itu, melainkan anak laki-laki berusia 9 tahun dengan mata ketakutan dan ransel kecil. Seorang anak laki-laki yang, untuk sesaat, benar-benar seperti anakku. Selama bertahun-tahun, aku telah mempelajari beberapa hal yang ingin kubagikan. Mungkin ini bisa membantu orang tua lainnya. Pertama, cinta tidak menyembuhkan segalanya. Kata orang, cinta seorang ibu dapat memindahkan gunung. Itu tidak selalu benar. Beberapa masalah terlalu dalam dan membutuhkan pengobatan serta bantuan profesional. Cinta memang sangat penting, tetapi tidak cukup. Kedua, saya belajar mengenali tanda-tandanya. Tatapan kosong, perubahan suasana hati yang tiba-tiba, kekejaman terhadap hewan atau orang yang lebih lemah, kebohongan yang semakin membesar, keinginan untuk menyendiri terlalu lama, semua ini adalah peringatan.
Kita harus menanggapinya dengan serius. Ketiga, jangan pernah mengabaikan naluri Anda sendiri. Suara kecil di dalam diri Anda itu bukannya tidak berguna. Berkali-kali saya merasakan sesuatu yang aneh pada Cahya. Tatapannya, bagaimana ia mengambil barang-barang saya secara diam-diam. Namun saya mengabaikannya, karena saya tidak ingin mempercayainya. Keempat, saya belajar bahwa beberapa orang terlahir dengan kehancuran batin. Itu tidak selalu salah orang tua. Terkadang, sebesar apapun cinta yang Anda berikan, kegelapan tetap ada. Akhirnya, saya belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau mempercayai lagi. Saya memaafkan Cahya dalam hati. Saya mencoba memahami bahwa ia sedang sakit. Tapi saya tidak bisa mempercayainya lagi, atau membiarkan siapapun berada dalam bahaya. Setelah malam itu, saya bertemu keluarga-keluarga lain dengan masalah yang sama, anak-anak dengan penyakit mental serius yang menjadi berbahaya. Hal ini lebih umum daripada yang orang pikirkan, tetapi tidak ada yang mau membicarakannya. Para ibu takut orang lain akan menganggap mereka gagal. Di Kali Biru, kami bahkan membentuk kelompok pendukung. Kami bertemu sebulan sekali di Gereja Katolik St. Mary. Kami berbagi cerita, luka, dan kemenangan-kemenangan kecil. Mengetahui bahwa kami tidak sendirian sungguh melegakan. Sekarang, di usia 76 tahun, saya mengenang kembali hidup saya. Hidup saya penuh dengan tragedi, tetapi bukan hanya tragedi. Saya juga mengalami momen-momen bahagia. Pernikahan Galih, kelahiran cucu-cucu saya, kunjungan Dewi dari Jakarta. Hidup terus berjalan, bahkan ketika rasanya mustahil. Jika Anda adalah orang tua dengan anak yang memiliki penyakit mental dan menjadi berbahaya, jangan malu untuk meminta bantuan. Jangan menunggu sampai terlambat seperti yang saya lakukan. Anda bukanlah orang tua yang buruk jika Anda menyadari anak Anda membutuhkan lebih banyak bantuan daripada yang dapat Anda berikan. Ingatlah, kebijaksanaan tidak selalu datang dari buku. Ia datang dari luka-luka yang diberikan kehidupan. Setiap wajah keriput seperti wajahku menyimpan 1000 cerita, 1000 pertempuran dalam diam. Jika kisahku dapat membantu orang lain, maka semua rasa sakitku sepadan. Terima kasih telah mendengarkanku. Semoga Tuhan melindungimu dan keluargamu, dan menjauhkan segala kejahatan dari rumahmu.